أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah masih diberikan kesehatan sehingga dapat beribadah, maka dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah SAW yang mengajarkan kita bagaimana cara mensyukuri Allah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tidak ingin ada waktu yang terbuang karena semua akan ditanya di hadapan Allah, dan yang pertama kali ditanya adalah waktu. Maka waktu ini kita manfaatkan untuk merenungkan sejenak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merenungkan surah Al-Qadar. Jangan lupa tetap baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini awal surah, maka untuk memisahkan antara surat sebelumnya dengan surah berikutnya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadr. Kemudian lailatul qadri khairum min 1000 syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim yang biasa kita sebut dengan tafsir Ibn Katsir menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama sahabat, Nabi menyebutkan dulu di kalangan Bani Israel ada yang bercerita tentang bagaimana orang Bani Israel itu perang siang, jihad fisabilillah, malam beribadah, qiyamul lail selama 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata 'ainin. Tidak pernah buat dosa maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Siangnya jihad, malamnya ibadah, tidak pernah buat dosa sekedip mata 80 tahun. Mendengar cerita itu sahabat Nabi lemah. Mendengar cerita itu sahabat Nabi lesu. Bagaimana mungkin kami bisa beribadah dengan umur kami yang pendek ini ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi SAW diam, turunlah wahyu. Asbabun nuzul, sebab turun ayat ini diantaranya adalah ini ayat surat Al-Qadar, pelipur lara. Bagaimana mungkin kita umur 60 tahun, potong masa kanak-kanak, masa kecil tinggal 50 tahun, ditambah cari nafkah, makan, minum, membesarkan anak-anak, sekolah, belajar, tinggal 20 tahun. Tidurnya, update statusnya, WhatsApp-nya, grupnya, arisannya, mau menandingi mereka yang beramal 80 tahun, tidak pernah buat dosa sekedip mata. Siangnya jihad, malamnya ibadah. Lemah sahabatnya. Tenang, Jibril baru saja turun menyebutkan bahwa kalian dengan ibadah ini
kalah mereka yang beribadah 80 tahun. Wah, ini yang akan kita kaji insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, kami, anzalnahu, kami lagi, kami satu kali, nahu, kami dua kali. Dua kali menunjukkan litikrar, at-tikrar, pengulangan itu litaukid, menekankan makna. Kami sesungguhnya, kami yang sudah menurunkan. Oh, kami itu kan artinya banyak Pak Ustadz. Iya, kalau gitu Tuhan kamu banyak. Bila ada satu ayat atau satu kata mengandung dua makna, yang pertama maknanya adalah lil kasrah, banyak. Sedangkan yang satu lagi maknanya lit ta'zim, pengagungan. Saya bersama dengan jamaah ramai. Assalamualaikum jamaah sekalian. Kami berada di sini. Apa makna kami di situ? Banyak. Tapi ada seorang raja berdiri di depan masyarakatnya, dia berkata, berdirinya kami di sini. Padahal dia sendiri berdiri, yang lain duduk. Maka pada saat itu ungkapan si raja bukan menunjukkan banyak, tapi menunjukkan makna pengagungan diri. Nah, apakah makna di sini banyak? Dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan maknanya di sini adalah litta'zim, pengagungan. Kalau banyak syirik, sedangkan Allah itu qul huwallahu ahad, laisa kamitslihi syai'un, tak ada satu pun. Lalu kalau begitu makna banyak, Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penghafal Al-Quran yang menjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran itu. Allah menjaga Al-Quran, para penghafal Al-Quran ikut menjaga Al-Quran dengan kemuliaan yang dititipkan Allah kepada mereka. Tapi makna inna di sini adalah lit ta'zim, untuk pengagungan, bukan lil kasrah, untuk mengandung makna banyak. Lalu kaedahnya gimana kalau terjadi kontradiktif begini? Apakah untuk mengandung makna banyak satu lebih dari tiga, atau untuk mengandung satu dan agung? Bila interpretasi penafsiran itu bertentangan dengan ayat lain, maka dibatalkan. Mengagungan memang Allah Al-Aziz Al-Jabbar, Allah Maha Agung. Mengandung makna banyak, batal karena bertentangan dengan ayat lain. Mana ayat lain yang membatalkannya? Qul huwallahu ahad. Allah Esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya Allah ada tuhan-tuhan yang lain, maka hancur dunia ini. Maka batallah interpretasi yang mengatakan banyak. Yang benar adalah makna inna di sini mengandung makna pengagungan. Inna, kami, anzalna, yang menurunkan Al-Quran itu. Kapan? Fi lailatul qadar, dalam malam qadar. Qadar artinya keagungan. Hadza rajulun lahu qadar. Orang ini punya qadar, artinya orang yang punya kemuliaan. Tapi ada pula makna qadar artinya sempit. Qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam sempit. Lailatul qadar, pada malam sempit. Apa makna malam sempit? Memangnya malam Lailatul Qadar itu malam sempit. Apa maknanya? Kita lanjutkan setelah yang satu. Lailatul Qadar dari 3 huruf. Qaf, dal, ra. Qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya. Lailatul Qadar malam yang sempit. Apa maknanya? Seandainya ruangan kita diisi oleh banyak orang, sekarang kita lapang, tiba-tiba banyak jamaah datang, tentu sempit. Tapi seandainya ruangan ini kita terangi dengan cahaya yang dari stadion, cahaya 5 watt, 10 watt, 100 watt, 1000 watt, apakah dengan banyaknya cahaya itu lalu ruangan kita menjadi sempit? Tidak. Kenapa? Orang dengan cahaya berbeda, karena orang kulit, darah, daging, bulu mengambil tempat, sedangkan cahaya tidak. Sebanyak apapun cahaya tidak akan. Seandainya malaikat itu dalam bentuk kulit, daging, darah, tulang, sumsum, bulu, maka dunia ini sempit.
Maka disebut dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam sempit. Seandainya malaikat itu dalam bentuk turun malaikat, maka dunia ini sempit. Makna yang pertama, qadar, mulia, malam Lailatul Qadar, malam mulia. Yang kedua, malam sempit. Yang ketiga, qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami tetapkan kadarnya. Inilah qada dan qadar, takdir. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran dalam malam yang penuh berkah. Malam apa itu? Malam yang mulia, malam yang sempit karena banyak malaikat turun, dan kemudian malam yufraqu fihi kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan segala perkara, takdir. Tapi takdir sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, takdir secara umum. Sedangkan penetapan untuk setahun ke depan, maka pada malam-malam Lailatul Qadar. Makanya setiap malam Ramadan kita berdoa mudah-mudahan tahun depan lebih dijadikan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Di sini kenapa lailati? Di sini kenapa lailatu? Lailati karena ada fi. Fi Lailatul Qadar. Tidak ada sebab lailatu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Apa Lailatul Qadar itu? Oleh sebab itu imam, walaupun tidak disyaratkan mesti paham bahasa Arab, tapi paling tidak simpel-simpel, sederhana-sederhana dikit, ngerti supaya tidak dikerjain makmum dari belakang. Makmum nggak ngerti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makmum dari belakang ngasih tahu. Lailati. Wa ma adraka ma lailati. Lailatu. Yang benar mana? Karena dia tidak ngerti mana yang benar. Tapi kalau dia sedikit banyak paham nahu, siapapun yang komentar di belakang dia tetap yakin. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Siapapun yang berkata di belakang. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa? Kenapa mesti ada pertanyaan? Ini metode. Kalau guru masuk ke kelas, tiba-tiba guru langsung menjelaskan pelajaran. Pelajaran kita pada hari ini adalah membahas tentang bagaimana pentingnya membaca Al-Quran. Itu informasinya datar aja. Tapi kalau begitu masuk, tahu nggak apa pentingnya baca Quran? Apa ya? Apa ya? Apa? Ketika sudah mulai ada pertanyaan, maka orang siap menerima jawaban, baru dia jawab. Pentingnya baca Quran itu adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Makanya seringkali kita lihat wa ma adraka ma, banyak sekali dalam Al-Quran Allah selalu bertanya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Mereka saling bertanya tentang apa? 'Anil naba'il 'azim. Pertanyaan-pertanyaan itu menggelitik orang ingin tahu. Ketika ada kesiapan mental ingin tahu, terbuka. Tadi tertutup. Ketika terbuka ingin tahu, di situ kita masukkan ilmu pengetahuan. Jadi kadang Ustadz selalu bertanya atau menyambung. Begitulah pentingnya kita membaca Al-Quran. Itu sebenarnya juga untuk membangkitkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Baru diberikan jawabannya. Ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk membangkitkan keingintahuan. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Setelah dihitung 1000 bulan itu lebih kurang 80 sekian tahun. 81, 82, 83, 81, 82, 83 tahun. 1000 bulan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, angka terbesar dalam bahasa Arab adalah 1000. Kalau 1.000.000, alfu alfi. Jadi sebenarnya yang ingin pesan disampaikan, khairum min alfi, bukan pada angka nominal 1000-nya, tapi puncak substansi makna yang ingin disampaikan adalah banyak. Ya, wa alfu alfi salam, alfu alfi, 1000, 1.000, 1.000.000.
Alfu. Nah, jadi 1000 di sini karena memang puncak angka terbesar adalah 1000. Maka makna yang ingin disampaikan, kalau engkau dapat beramal pada malam itu bukan sekedar cuma 82-83 tahun, tapi lebih banyak lagi daripada itu, karena ini angka tertinggi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lalu kemudian apa yang terjadi pada malam itu? Bahwa pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahwa pada malam itu apalagi? Tanazzalul malaikatu, turun para malaikat rahmat. Warruh, Jibril. Ruh di sini Jibril. Oh, bukan ruh. Ruh itu Jibril. Jibril disebut dengan Ruhul Quds. Nazala bihi Ruhul Amin. Turun Jibril ala qalbika, membawa wahyu ke dalam hatimu, litakuna minal munzirin, supaya engkau menjadi orang pemberi peringatan. Tanazzalul malaikatu, turun para malaikat membawa rahmat, warruh dan Jibril. Bukankah Jibril itu malaikat? Iya. Kalau memang Jibril itu malaikat, mengapa terjadi pengulangan 2 kata? Setelah malaikat turun, Jibril turun. Pertemuan para ustadz penceramah. Saya sebagai menteri mengucapkan selamat datang kepada para penceramah dan Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad kan penceramah. Apa disebutkan lagi? Karena viewernya banyak. Karena follower. Nah, jadi penyebutan itu adalah menunjukkan kedudukan. Sebetulnya dengan menyebut tanazzalul malaikatu, Jibril sudah masuk di dalam. Kenapa penyebutan Jibril? Karena Jibril adalah sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Apalagi cerita di dalam ini? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Fihi di dalamnya. Fiha, ha di dalamnya. Kita tahu kalau yang meninggal itu laki-laki, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang meninggal perempuan, Allah maghfir laha warhamha. Kenapa di sini digunakan kata fiha? Karena kalimat kata Lailatul Qadar itu muannas, lailatu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah malaikat dan Jibril alaihissalam pada malam itu. Tapi jangan sangka mereka para malaikat itu bebas dengan berkuasa mereka. Kamu kudoakan, doamu makbul karena aku. Tidak. Semuanya atas izin Allah. Bi'izni rabbihim. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini sekalipun malaikat dengan izin diri sendiri. Hei manusia-manusia, siapa yang mau berdoa malam ini? Silakan, minta kepadaku. Ya Jibril, tidak. Kita tetap berdoa kepada Allah SWT karena mereka berbuat. Nabi Isa alaihissalam, yubri'ul akmaha, menyembuhkan orang yang kena penyakit wal abrasa, penyakit lumpuh, penyakit buta, penyakit kusta. Orang yang buta bisa melek kembali. Wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati. Biiznillah, dengan izin Allah. Maka begitu juga dengan ini, bahwa ada malaikat rahmat yang turun. Kita berdoa kepada Allah pada malam itu dari mulai isya, tarawih, witir, tidur sejenak istirahat, bangun malam tahajud, lalu kemudian solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat macam-macam. Berdoa itu semua dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam biizni rabbihim, dengan izin dari Allah. Min kulli amr, membawa, mengurus segala, min kulli, segala, semua, amr, segala urusan. Oleh sebab itu maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan-kebaikan pada malam itu. Munajat, jangan sampai malam itu hanya diisi dengan memejamkan mata saja. Tak ada beda antara malam-malam Ramadan dengan malam-malam yang lain. Lalu kemudian sampai kapan batasnya? Salamun hiya hatta, salam. Agama kita ini Islam. Dari kata salam. Apa itu salam? Peace. Kedamaian. Ucapannya salam. Allah yang dia sembah, Allahumma antas salam. Tempat tinggal dia nanti di akhirat, wa adkhilnal jannata daras salam. Sebelum dia akan masuk nanti ke tempat itu, diucapkan kalimat dari Allah, salamun qaulam min rabbir rahim. Malam itu penuh dengan salam, damai. Hiya, siapa hiya? Lailatul Qadar. Ha, Lailatul Qadar.
hiya Lailatul Qadar. Salam. Hatta, sampai, limit batas waktunya sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Bukan terbit matahari. Bedakan antara terbit fajar dengan terbit matahari. Terbitnya fajar adalah azan subuh, maka disebut dia dengan solat sunat fajar, solat subuh, solat fajar. Fajar disebut juga dengan subuh, disebut juga dengan Qur'anal fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Kenapa disebut dengan Qur'anal fajr? Ada sebagian orang menyangka Qur'anal fajr baca Quran di waktu fajar. Bukan. Qur'anal fajr itu satu. Qur'anal fajr artinya solat subuh. Kenapa solat subuh itu disebut dengan Qur'anal fajr? Karena ayat yang paling panjang dibaca oleh imam pada saat solat subuh. Makanya kalau imam solat subuh ayatnya panjang, jangan unjuk rasa. Karena memang Allah menyebutnya Qur'anal fajr, dan Nabi paling panjang baca ayat pada solat subuh. Oleh sebab itu, di tempat kami Ustadz nggak pernah panjang tuh. Ternyata nggak pernah sholat subuh ke masjid. Al-Quran al-Fajr. Nah, Allah bersumpah demi waktu fajar. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar, salah satu waktu yang disempurnakan Allah. Dan pada waktu fajar itu pula Allah Subhanahu wa taala membukakan segala pintu ampunan. Makanya disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu menjelang fajar, ashar, sahur, mereka memperbanyak istighfar. Oleh sebab itu bila sudah selesai makan sahur, jangan biarkan waktu kosong. Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Memperbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Begitu terbit fajar matahari, begitu terbit fajar azan subuh. Fajar terbagi dua, fajar shadiq, fajar kadzib. Dulu orang belum ada jam melihat matahari, melihat langit. Apa tanda fajar shadiq? Oh, belum. Fajar shadiq. Sekarang kita tidak lagi susah. Dulu orang sebelum sholat zuhur lihat matahari, sebelum sholat subuh lihat langit. Sekarang sebelum sholat bahkan tidak perlu lihat lagi, sudah azan. Allahu Akbar, Allah. Happy. Sudah masuk waktu. Maka selesailah waktu. Kira-kira berapa lama itu saatnya? Tentu kita Indonesia ada bagian barat, ada bagian timur, ada waktu Indonesia bagian tengah. Maka bila dihitung, bila isya kita pukul 7, lalu kemudian subuhnya pukul 5, maka dihitunglah dari 7, 8, 9, 10, 11 untuk menghitung bagaimana cara menghitung sepertiga malam. Bagaimana cara menghitung sepertiga malam yang katanya tahajud itu sepertiga malam? Maka dihitung dari sejak mulai, kalau malam tepatnya dihitung dari sejak tenggelam matahari maghrib. Tenggelam matahari nampak syafaq ahmar merah, maka itulah dihitung malam. Jadi kalau malam kita pukul 6, maka terbit pukul 5, nah itulah waktu Lailatul Qadar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 11 jam. 11 jam itu diusahakan lebih banyak zikir daripada tidur, lebih banyak pikir daripada yang sia-sia. Maka ketika kita mendapatkan itu, keutamaan yang luar biasa yang hanya diperoleh oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penenang hati, penyejuk jiwa dari kegelisahan beberapa orang sahabat yang ketika mendengarkan ibadah mereka dulu umat Nabi Musa, umat Nabi Isa yang begitu luar biasa, ternyata ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beramal saja dia 29 malam, 30 malam terus istiqomah, diberikan Allah keutamaan khairum min alfi syahrin. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, kapan datangnya atau tibanya malam Lailatul Qadar?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 29 malam, 30 malam. Di antara itu, yang mana ini Lailatul Qadar? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Terbentang di hadapan kita ada 360 malam selama setahun. Terlepas mau dihitung dengan kalender apa, syamsiah, perhitungan matahari, qamariyah ataupun bulan. Kapan turunnya? Lailatul Qadar itu kan turunnya Al-Quran. Iya, siang apa malam? Maka disebutkan malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bukan siang. Maka dengan demikian tereliminasilah siang. Siang nggak ikut. Kalau begitu malam, ya. Malam apa? Malam. Banyak sekali. Lailatul Mubarakah dalam ayat yang lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dua malam. Kedua-duanya ada kesepakatan. Yang satu disebut Mubarakah, malam yang penuh berkah. Yang satu disebut dengan malam qadar. Tapi sepakat dua-duanya adalah malam. Malam. Banyak sekali malam, 360 malam. Malam yang mana? Dipersempit lagi menjadi malam yang lebih kecil. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Maka tereliminasilah 11 bulan. Yang tinggal 1 bulan. Ramadan. Nah, di antara 1 bulan Ramadan ini ada 29 atau 30. Malam yang mana? Maka diperkecil lagi oleh banyak hadis-hadis Nabi. Kalau mau melihat lengkapnya bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Abul Fida Ismail Ibnu Katsir menjelaskan, ada yang berpendapat malam yang pertama, ada yang berpendapat malam yang ketiga, ada yang berpendapat malam yang kelima, ada yang berpendapat malam yang ketujuh, lengkap dengan riwayat-riwayatnya. Kenapa di tempat kita ini selalu diperingati malam nuzul Quran, malam yang ke-17? Salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i mengatakan dia turun pada malam 17. Mana dalilnya? Yaumal furqani yaumal taqal jam'an wa ma anzalna ala abdina. Kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Bertemunya dua pasukan yang besar. Bertemunya dua pasukan besar itu jatuh pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Salah satu pendapat. Tapi kemudian ada pendapat bahwa taharru lailatul qadri, carilah lailatul qadar itu fil ashril awakhir, di 10 terakhir. Dipersempit lagi. Sempit lagi 10 terakhir. 10 terakhir itu yang mana? Maka sempit lagi 21, 23, 25. Makanya kadang malam-malam etikaf 10 terakhir 21 ramai, 22 25 full, 24 puncaknya 27 29 ramai lagi. Malam Idul Fitri kosong semua balik kampung. Jadi sebenarnya apa yang ingin diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari 360 malam tereliminasi tinggal 1 bulan, maka disingkat lagi 29 atau 30, diperkecil lagi menjadi 10, lalu kemudian ada pula yang mentarjihnya malam 27. Sebetulnya puncak dari keinginan substansi makna yang terkandung di dalamnya, bagaimana supaya malam-malam Ramadan itu jangan sampai kita hilangkan, sia-siakan. Isi saja dari mulai malam 1, malam 2, malam 3, malam 4. Jangan terlalu banyak berbuka, kemudian kita seandainya disebutkan secara eksplisit malam sekian, maka berakhirlah rahasia Lailatul Qadar. Akhirnya umat Islam, dengan ini kami menetapkan malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Kiamat sudah tiba. Malam-malam yang lain sepi, sunyi, semuanya puncak pada Lailatul Qadar. Padahal yang ingin target dicapai adalah bagaimana malam-malam Ramadan itu hidup, ramai. Oleh sebab itu kita ramaikan, kita anggaplah ini door prize, surprise, kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan dengan berbagai macam ibadah. Salat tarawih terus 30 malam, 29 malam. Witir terus. Baca Quran, tadarus Al-Quran. Oleh sebab itu maka kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Kenapa di akhir-akhir? Karena kalau tidak ditekankan ibadah Lailatul Qadar, pikiran sudah mulai bercabang. Apakah nanti kuehnya pakai tempat pakaiannya, hordengnya, sepatunya, baju. Sebab itu di 10 terakhir itu i'tikaf. I'tikaf Rasulullah SAW fil ashr awakhir min Ramadan. Nabi SAW tak pernah meninggalkan i'tikaf. Tidak pernah Nabi sekalipun meninggalkan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir ketika meninggal dunia, 20 malam. Yang sebelumnya 10. Nanti kalau kita panjang umur sehat madan ke Masjid Nabawi, menghadap ke arah kiblat, mihrab, di samping ada nama tiang Ustuwanatus Sarir. Ustuwanah tiang sarir. Sarir artinya tempat tidur. Kenapa tiang yang di samping Raudhah itu disebut tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang itulah ada tempat tidur Nabi SAW. Digeser karena Nabi tidur di situ ketika i'tikaf. Ketika sahabat melihat, ya Rasulullah, berbekas pundakmu karena anyaman pelepah korma. Kalau gitu kami berikan kasur yang empuk. Aku tidak layak untuk di situ, kata Nabi SAW. Begitulah Sayyidina Maulana Muhammad SAW mengisi malam-malam Ramadannya dengan memperbanyak i'tikaf, berzikir, siangnya i'tikaf, malamnya berzikir, membaca Quran, salat-salat sunat, muhasabah. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, insyaallah. Amin. Ada pertanyaan lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya tentang ciri-ciri seseorang yang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mimpi ketemu Nabi SAW, haji mabrur. Apa sih tandanya? Rahasia Allah. Allah tidak memberitahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak memberitahu siapa yang dapat salat usta. Allah tidak memberitahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Tidak ada angkuh, tidak ada sombong. Jangan sampai ketika dia kata, tahun ini yang dapat nampaknya cuma saya. Tahun depan tidak ke masjid lagi karena sudah dapat 1000 bulan. Nah, jadi puncak daripada segala ibadah itu adalah perubahan. Dulu sebelum haji sombong, angkuh. Setelah haji tawadhu, rendah hati, rajin bersedekah. Dulu sebelum hijrah orangnya membuka aurat, bicarakan aib orang. Setelah hijrah lembut, sopan, menerima pendapat orang lain. Dulu sebelum Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, orangnya bakhil, cakapnya kasar, suka menyinggung perasaan. Setelah Lailatul Qadar bawaannya lembut, teduh, senang, menyenangkan hati orang lain. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Dan kita ingin ada perubahan dalam sikap, ada perubahan dalam perilaku, ada perubahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tanpa kita sadari kita mendapatkan, karena Allah memuliakan kita, dimuliakannya, diangkatnya derajat kita tanpa memberitahu bahwa kita sudah diangkat derajat. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan kami Lailatul Qadar. Andai kami sampai ke Lailatul Qadar itu, kami dapat mengucapkan doa seperti yang disampaikan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta, suka kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah segala silap dan salah kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.